Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 27 Mei 2024. Seperti biasa, bacaan Ekaristi hari ini kita jadikan titik permenungan. Bacaan pertama dari surat Rasul Petrus yang pertama bab 1 ayat 3-9 merupakan nasihat dan peneguhan dari Santo Petrus. Sekalipun umat tidak melihat Kristus, namun mereka mengasihinya. Mereka percaya dan bergembira karena sukacita yang tak terkatakan. Namun kita juga diingatkan bahwa kita di tengah-tengah dunia ini mengalami banyak pencobaan dan kita berduka cita. Namun ini sebagai ujian iman kita yang nilainya jauh lebih tinggi daripada duka cita yang kita alami. Iman itulah yang akan memberikan sukacita besar kepada kita. Bacaan Injil dikutip dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Digambarkan bagaimana seorang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan Yesus memberikan rambu-rambu bagaimana hukum harus ditaati, yakni jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayah dan ibumu. Ketika orang itu sudah merasa melakukan semuanya, Yesus mengatakan, hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikanlah kepada orang-orang miskin, dan engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Reaksi orang itu kecewa, sedih, dan akhirnya pergi, tidak mengikuti Yesus. Yesus menyambung pengajaran kepada para murid. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Menjadi pertanyaan para murid, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus menegaskan, semuanya bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena iman kita tidak didasarkan atas iman penglihatan, tetapi pengalaman
dikasih Allah, pengalaman merasakan karya Allah menjadi dasar iman kita. Sehingga dikatakan oleh Petrus, sekalipun tidak melihat, namun kalian mengasihi. Maka kita diajak mempertebal iman, bukan karena melihat ini atau itu, tetapi yakin bahwa Dia menyertai kita. Iman kita bukan iman penglihatan, tetapi pengalaman kasih Allah lewat sesama, lewat peristiwa, menjadikan iman kita semakin kuat. Banyak orang ingin mencari bukti iman. Maka ketika dahulu seringkali muncul ada penampakan orang berbondong-bondong mencari, dan itu hanyalah kamuflase. Iman kita sekali lagi bukan iman penglihatan. Maka kita syukuri bahwa kita tetap beriman sekalipun belum pernah melihat secara langsung Yesus Kristus. Tapi pekerjaan Yesus itu dapat kita rasakan, kita hidupi, dan itulah yang kita syukuri. Kita bisa mengasihi Allah lewat karya-karya di tengah dunia ini. Sedangkan pada bacaan Injil, kita harus membaca dengan hati-hati. Ini bukan soal orang kaya atau miskin, tetapi bagaimana hal-hal yang bisa menghalang-halangi perjumpaan kita dengan Allah dapat kita singkirkan. Siapapun juga dapat dihalang-halangi oleh kepentingan pribadi, entah kekayaan, entah kepandaian, entah pangkat atau kedudukan, bisa menghalang-halangi perjumpaan kita dengan Kristus. Itulah yang harus kita jual. Itulah yang harus kita singkirkan agar kita semakin dekat dengan Yesus. Rupa-rupanya melaksanakan hukum dengan benar belum cukup, tapi perlu diikuti dengan tindakan konkret. Pergilah, jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, dan ikutilah aku. Itu berarti kita diajak untuk menjual apapun juga yang dapat menghalang-halangi perjumpaan kita dengan Allah. Menyingkirkan itu semua. Menjual milik berarti saya membagikannya kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Seperti yang telah panjenengan perbuat ketika umat Lewolaga memohon bantuan dana. Panjenengan dengan bebas, dengan suka hati memberikannya, sehingga dengan bebas pula mengikuti Kristus. Apapun juga yang dapat menghalang-halangi perjumpaanku dengan Yesus harus kita singkirkan.
agar kita dengan leluasa bisa ikut Yesus. Mengenai lubang jarum, ada cerita di Bethlehem. Ada pintu lubang jarum yang kecil, pendek. Orang bisa masuk, unta bisa masuk. Tetapi unta dengan muatan tidak pernah akan bisa masuk dan tertahan. Gambaran orang yang beruang dengan unta-unta yang banyak, yang semua bermuatan, sulit, mustahil masuk lubang itu. Tetapi kalau hanya unta saja bisa masuk, itu berarti sekali lagi kita menghadap Allah, masuk kerajaan surga dengan tanpa apa-apa, dan dengan selamat masuk. Sekali lagi, apapun juga yang menghalang-halangi perjumpaan kita dengan Allah harus kita singkirkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami refleksi dan mengambil sikap yang tepat agar boleh masuk dalam kerajaan-Mu. Mampukanlah kami untuk menyingkirkan apa saja yang dapat menghalang-halangi perjumpaan kami dengan Engkau. Biarlah akhirnya kami datang dengan hanya membawa iman. Kuatkanlah iman kami yang kadang-kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Biarlah dengan sabda-Mu iman kami dikuatkan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam rumah-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya, agar akhirnya umat-Mu tetap merasakan kasih sayang-Mu. Untuk itu bantu dengar berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk menciptakan pola hidup sehat agar kita sungguh terberkati karena dapat hidup sehat, bebas dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk semua usaha dalam membantu gereja mewujud nyatakan kerajaan Allah dengan doa-doa, dengan tenaga dan dana, dan dengan segala upaya untuk ambil bagian dalam karya gereja. Semoga dengan karya-karya itu gereja semakin mampu untuk melayani umat. Mari kita ambil bagian dalam berbagai kegiatan gereja agar gereja kita setiap hari dipenuhi dengan aktivitas dan pelayanan. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.